Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan yang barokah ya. Jadi kesehatan kita akan selalu bermanfaat. Kita mulai saja untuk pertemuan kali ini. Kita membahas permainan bola kecil, yaitu permainan tenis meja. Untuk yang pertama kita akan membahas pengertian tenis meja. Pada slide kali ini kita hanya akan membahas secara singkat saja untuk pengertian tenis meja. Tenis meja merupakan permainan bola kecil yang dimainkan berlawanan oleh dua pemain, yang berarti di situ permainannya single. Kemudian dimainkan juga oleh 4 pemain, yang berarti di situ pemainnya double. Permainannya merupakan permainan double atau ganda. Permainan juga dikenal dengan nama pingpong ini dimainkan dengan menggunakan raket yang disebut bat untuk memukul bola seluloid. Bolanya berbahan seluloid melewati net yang tergantung di atas lapangan yang berupa meja dan dikaitkan pada 2 buah tiang. Raket dalam permainan tenis meja itu disebut dengan bat atau ada juga yang menyebutnya dengan blade. Nah, di sini kita tidak membahas ke sejarah. Untuk sejarah bisa dilihat di modul pembelajaran ya. Kemudian untuk peralatan permainan ini ada 2 yang kita bahas di sini, yaitu bat dan juga bola. Untuk bat itu terbuat dari lapisan kayu tipis yang permukaannya dilapisi oleh karet khusus. Ya, terbuat dari kayu, termasuk pegangannya itu kayu. Kemudian permukaannya yang lebar ini dilapisi oleh karet. Nah, karetnya itu ada yang di sebelah kiri. Ini ada karet bat bintik dan karet bat halus, ada 2 macam. Dan karet bat bintik yang ada di gambar bawah ini ada juga varian-variannya ya. Ada yang bintiknya tinggi, ada yang bintiknya pendek ya. Ada juga yang halus ya. Kemudian untuk bola itu seperti ini, berukuran diameter 40 mm, kemudian beratnya itu 2,7 gram. Itu aturan dari ITTF ya, Organisasi Internasional Tenis Meja, yang mengatur tentang pertenis mejaan di seluruh dunia adalah ITTF. Nah, dalam bola yang resmi itu pasti tertulis nama organisasi itu atau nama ITTF. Nah, dan yang kelasnya untuk pertandingan secara nasional maupun internasional biasanya berlabel bintang 3 seperti ini. Nah, ada bintang 2 dan bintang 1 juga.
Jadi ada keseluruhan itu ada 3 bintang. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Paling tinggi bintang 3 yang digunakan untuk pertandingan nasional maupun internasional. Kemudian bola ini ada warna putih dan warna kuning. Nah, untuk warna kuning biasanya digunakan untuk latihan atau untuk kompetisi-kompetisi pemula maupun usia dini. Sedangkan untuk yang putih ini untuk pertandingan-pertandingan yang resmi dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian di perlengkapan permainan selanjutnya ada meja lapangan permainan. Untuk meja sudah diatur sedemikian rupa dengan berbagai macam ukurannya. Dengan tinggi meja dari lantai atau dari tanah itu 76 cm. Kemudian panjang mejanya 274 cm atau 2,74 meter. Kemudian lebarnya 152,5 cm. Kemudian tinggi net itu 15,25 cm. Angkanya hampir sama dengan lebar meja. Ya, hanya beda di titik komanya. Net overhang itu maksudnya adalah lebar sisi net ya yang melebihi meja. Jadi di area ini meja sampai ke titik penghabisan net ini. Nah, ini lebarnya atau panjangnya 15,25 cm. Nah, yang ini ya. Ini kan digambarkan di sini. Biasanya meja berwarna yang paling sering digunakan itu kalau tidak biru, hijau ya. Biru ataupun hijau biasanya. Kemudian ada teknik dasar permainan. Dalam permainan tenis meja terdapat 4 teknik dasar permainan. Ada teknik memegang bat atau grip, teknik siap sedia, stance, teknik gerakan kaki, footwork, dan teknik pukulan atau stroke. Kita bahas. Untuk teknik memegang bat itu ada secara keseluruhan ada berapa? Ada 2 ya. Shake hand grip atau berjabat tangan. Kemudian ada pen hold grip atau pegangan tangkai pena atau seperti memegang pena atau pulpen. Pegangan shake hand grip atau berjabat tangan itu zaman dulu sering digunakan oleh pemain dari Eropa atau pemain dari Barat. Jadi sering juga pegangan ini disebut dengan istilah Western grip ya, karena sering dipakai oleh orang-orang Eropa. Tapi perkembangan zaman sekarang di Asia pun banyak yang menggunakan pegangan ini, shake hand grip ya, dan lebih bertipe bertahan kalau backhand grip itu, karena untuk menyerang maupun bertahan sebenarnya sama ya, balance, seimbang. Kemudian untuk pegangan pen hold grip, nah ini bisa diidentikan juga dengan pegangan tipe pemain penyerang yang lebih sering melakukan smash atau serangan-serangan karena kelenturan, kelelosaan pada pergelangan tangannya.
Kemudian teknik selanjutnya adalah stance atau siap sedia atau sikap berdiri. Ada square stance, side stance, open stance. Ya, ada 3 itu ya, square stance, side stance, dan open stance. Ada beberapa gambar contoh. Untuk square stance sendiri biasanya digunakan ketika persiapan untuk menerima servis. Nah, yang ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri bawah itu. Nah, itu merupakan sikap berdiri atau sikap siap sedia pada square stance. Dan selanjutnya untuk side stance itu salah satu kaki lebih dekat dengan meja. Dan pada gerakan itu lebih sering dipakai ketika akan melakukan servis ya. Salah satu kaki berdiri lebih dekat dengan meja. Kemudian yang terakhir adalah open stance. Open stance itu lebih seperti gabungan dari square stance dan side stance, dan lebih sering digunakan ketika menerima pukulan lawan, yaitu dengan backhand block ya. Ketika melakukan block atau menerima pukulan lawan dengan bloknya itu backhand, jadi disebut backhand block. Seperti gambar yang di sebelah kanan bawah itu ya. Lanjut pada footwork atau gerakan kaki, itu dibagi menjadi 3 gerakan. Ada footwork 1 langkah, footwork 2 langkah, footwork 3 langkah. Nah, gerakan kaki 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ini sebenarnya untuk footwork pada permainan single atau permainan yang 1 orang, 1 lawan 1 single. Tapi pergerakan ini juga pasti akan digunakan pada pergerakan ketika double. Jadi sama saja ketika akan melakukan pergerakan footwork di permainan double, pasti memakai footwork yang ada di permainan single. Hanya ada tambahan ketika footwork di permainan double. Arah pergerakannya pun sama. Dari footwork 1, 2, 3 langkah itu pasti akan ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan, ataupun diagonal ke depan atau diagonal ke belakang. Sesuai dengan jarak antara pemain dengan bola itu. Karena kan otomatis mendekati bola kan. Untuk yang double kalian bisa lihat lagi di modul ya. Kita lanjut ke teknik pukulan. Secara umum ada 2, forehand dan backhand. Tapi dalam permainan teknik pukulan dibagi-bagi lagi menjadi push, jab, block, lob, drive, service, spin, dan smash. Nah, secara keseluruhan hanya ada forehand dan backhand. Tapi dalam sebuah permainan terjadi berbagai macam kejadian atau berbagai macam pukulan yang dalam pukulan tersebut lagi-lagi ada
pukulan forehand dan backhand. Contohnya pada servis. Servis untuk memulai permainan. Servis sendiri ada backhand servis dan forehand servis. Ada apalagi? Block. Block sendiri ada block dengan forehand maupun backhand block. Backhand block seperti yang tadi menggunakan sikap stance-nya posisi open stance. Dan smash. Smash juga ada forehand smash dan backhand smash. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut untuk di sini untuk aturan permainan di sini dan pukulannya hanya akan saya bahas sedikit ya, karena kalian bisa membaca di modelnya. Untuk cara atau aturan pukulan servis. Di sini kita bahas tentang servisnya. Karena servis merupakan ya, pukulan untuk mengawali permainan. Ya. Jadi kita harus tahu itu juga terlebih dahulu. Aturan servis itu ada beberapa ya. Yang pertama, meletakkan bola di atas telapak tangan. Harus terlihat lawan dan wasit. Bolanya itu harus terlihat dan tidak boleh tertutupi. Contoh yang ketika permainan double, itu bola tidak boleh sampai tertutupi oleh apapun ya, termasuk teman kita sendiri waktu permainan double. Atau tangan yang memegang bola berada di bawah meja. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi bolanya ketutupan meja itu tidak boleh. Bola itu harus terlihat oleh lawan dan wasit. Kemudian bola dilemparkan vertikal ke atas yang berada di sisi belakang meja, bukan pas di atas mejanya, tapi yang ada di belakang meja. Dilempar ke atas tanpa ada putaran, jadi tidak boleh ditambah putaran. Bola harus naik ke atas minimal 16 cm dari telapak tangan. Lebih tinggi itu diperbolehkan. Saat bola turun, pukul pada saat yang tepat, tergantung mau pukul pakai backhand ataupun forehand, kemudian mau dikasih top spin atau back spin. Pantulan bola pertama dari pukulan kita tadi harus menyentuh pada area kita sendiri. Ya, harus menyentuh pada area kita sendiri dan melewati net, kemudian memantul pada meja atau daerah lawan. Dan benar-benar bola itu harus melewati net, tidak boleh menyenggol sedikit kemudian jatuh ke area lawan, itu tidak boleh karena itu harus diulang. Nah, kalau bolanya membentur net dan tidak sampai jatuh ke area lawan tapi jatuh ke area kita sendiri lagi, maka itu bola mati dan poin untuk lawan. Oh ya, tambahan satu lagi yang lupa sebenarnya, ini harusnya saya taruh di sini tapi lupa. Untuk peraturan servis ketika single atau 1-1 itu bebas mau diarahkan di area mana saja dari lawan ya, kanan ataupun kirinya. Tapi kalau untuk double itu harus di sisi kanan. Kita servis dari sisi yang kanan, kemudian diarahkan ke sisi kanan lawan. Jadi diagonal.
berbagai macam pukulan-pukulan yang lain itu kalian bisa lihat di modul ataupun pada video pembelajaran maupun dari contoh guru dan teman sebaya pada saat praktek. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan untuk menjelaskan tentang slide PowerPoint pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.